Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali jumpa Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan dalam kesempatan ini pokok bahasan kita adalah pabrikan kendaraan perang yang melegenda, yang menghasilkan kendaraan militer berat dan super canggih di masa Perang Dingin dan hingga saat ini. Dia adalah pabrikan MZKT atau saat ini dikenal dengan nama Volat. Truk militer Uni Soviet masa Perang Dingin adalah kendaraan logistik dan pengangkut militer yang dirancang untuk segala medan, handal, dan memiliki daya angkut besar, seperti untuk infanteri, dan maupun untuk mengangkut peralatan berat dan rudal. Kendaraan ini adalah elemen penting dari kekuatan militer Soviet, mampu beroperasi di berbagai kondisi medan ekstrim dan digunakan untuk mendukung berbagai misi, mulai dari logistik dasar hingga transportasi strategis. Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, salah satu pabrikan kendaraan tempur Uni Soviet yang melegenda hingga saat ini adalah pabrikan MZKT. MZKT atau Volat adalah produsen kendaraan off-road berat, terutama truk militer, yang berbasis di Minsk, di Belarusia. Awalnya ini perusahaan saham gabungan terbuka, yakni pabrik traktor roda Minsk, didirikan sejak 23 Juli 1954, dengan mengusung nama MZKT. Konsep dari pabrikan ini dikhususkan untuk traktor artileri roda berat dan mesin militer, dengan fasilitas pengujian yang didirikan di pabrik otomotif Minsk. Pada tanggal 23 Juli 1954, Biro Desain Khusus disingkat, SKB, mendirikan pabrik otomotif di lokasi pabrik otomotif di kota Minsk, dan ini cikal bakal pabrik traktor roda Minsk. Biro ini dipimpin oleh Boris Lvovich Shaposhnik, yang kemudian menjadi insinyur desain legendaris Soviet. Pengembangan peralatan berat dan super berat untuk kebutuhan angkatan bersenjata Uni Soviet menjadi tujuan utama biro ini. Sebagai contoh, traktor beroda MAZ-528 adalah produksi pertama, untuk pengoperasian menggunakan alat dorong dan deret terpasang, dan trailing yang dilengkapi dengan 10 kecepatan mundur, dan 10 kecepatan maju. Dan ini merupakan proyek pertama yang dikembangkan oleh SKB-1 pada tahun 1955. Selanjutnya tahun 1957 kendaraan 4 gandar pertama dirancang dengan konfigurasi gandar 8x8. MAZ-535. MAZ-535 dirancang untuk pengangkutan sistem artileri, dengan berat hingga 10 ton. Pengembangan kendaraan ini adalah revolusi ilmiah dan teknis yang nyata dalam industri otomotif Uni Soviet. Itu memiliki transmisi hidromekanis, transmisi penggerak kontinu semi-otomatis, suspensi independen dengan batang torsi, sistem inflasi ban terpusat, 7 roda gigi diferensial dalam sistem penggerak tenaga, dan banyak hal lain yang tidak memiliki desain serupa di dunia. Pada tahun 1970, pekerjaan lain diluncurkan oleh SKB-1 di bawah pengawasan umum Boris Shaposhnik untuk desain Oplot, atau Stronghold, generasi ketiga paling rahasia. Hal ini dimaksudkan untuk digunakan untuk membawa senjata yang sangat kuat dan untuk menggantikan dua seri, MAZ-537 dan MAZ-543. Akhirnya terciptalah sasis truk yang dinamakan Oplot 79111, yang akan menopang traktor truk MAZ-74101, dan MAZ-74103 di mana beban sambungan putar mampu menahan beban 27 ton. Kapasitas beban kereta jalan raya adalah 52 ton. Dan traktor pemberat MAZ-7311. Semua truk dalam seri ini memiliki tenaga mesin 650 HP,
Penggerak hidromekanis baru yang diperkuat, suspensi yang diperkuat untuk gandar depan dan gandar belakang, ban yang ditingkatkan. Traktor Yamaha Z74101 juga dilengkapi dengan kabin tambahan. Pada tahun 1974, pabrikan MZKT melakukan modifikasi terhadap truk Yamaha Z547V, dengan modifikasi sistem rudal Pioneer UTTH, dengan nama pelaporan NATO adalah SS20 Mod 1 Sabre, yang diangkut oleh Yamaha Z547V. Jenis sistem rudal ini digunakan di pasukan rudal strategi selama sekitar 15 tahun dan dinonaktifkan sesuai dengan perjanjian pembatasan senjata strategis kedua. Namun, saat beroperasi, pengalaman tak ternilai dalam pengoperasian sistem rudal balistik strategis bergerak yang pertama di dunia terakumulasi. Belakangan, ini memungkinkan untuk berhasil dalam desain sistem rudal bergerak yang lebih kuat, diberi nama Topol, dengan nama pelaporan NATO adalah SS-25 Sikel dan Topol M dengan nama pelaporan NATO adalah SS-27 Sikel B. Pada tahun 1978, pengembangan Yamaha Z7912 dengan penggerak 14x12, menggunakan sasis 7 gandar untuk rudal Topol. Sebenarnya riset dan pengembangan sudah dimulai pada akhir tahun 1970. Di sini, para desainer harus memecahkan masalah yang bahkan tidak dijelaskan secara teori. Misalnya, masalah berikut muncul. Dengan jumlah as roda yang ganjil, situasinya mungkin terjadi saat melintasi jalur gunung ketika hanya satu as roda yang terpengaruh oleh beban total. Dirancang untuk membawa peluncur sistem rudal strategis Topol. Pada tahun-tahun terakhir Perang Dingin, jauh di dalam Uni Soviet, sesuatu yang besar sedang dikerjakan. Bukan tank, bukan pesawat, tetapi truk. Namun bukan sembarang truk. Ini adalah truk yang memiliki 24 roda, menggunakan 2 mesin diesel, dan tampak seperti kapal paramiliter yang memiliki ban. Truk itu disebut MAS 7907, dan dirancang untuk tugas yang sangat spesifik dan sangat rahasia. Membawa rudal nuklir, sebagai pengganti Yamaha Z7906. Namun saat selesai, dunia sudah berubah. Tahun 1985, di pabrik mobil Yamaha Z di Minsk, Belarusia, para insinyur membangun prototipe yang diberi nama Selena II. Namun proyek baru tersebut meminta sesuatu yang lebih ekstrim. Tugasnya adalah membuat peluncur rudal jalan raya yang bergerak, untuk rudal RT-23 Molodets, yakni rudal balistik antar benua yang sangat besar. Rudal-rudal ini dapat menempuh jarak ribuan mil dan membawa hulu ledak nuklir. Idenya adalah untuk membuat mereka terus bergerak, sehingga lebih sulit ditemukan dan dihancurkan jika terjadi perang. Insinyur MAS mulai bekerja. Mereka merancang MAS 7907 sebagai transporter raksasa 24x24 yang berarti memiliki 24 roda, dan semuanya bertenaga. Untuk membuatnya bergerak, mereka menambahkan 2 mesin turbin gas, yang diambil dari mesin turboshaft GTD 1250, jenis yang sama yang digunakan pada tank T-80, yang menghasilkan tenaga 1250 tenaga kuda. Mesin ini dipakai untuk menggerakkan generator listrik, yang kemudian menggerakkan 24 motor listrik, satu untuk setiap roda. Pengaturan ini menjadikan MAS 7907 semacam kendaraan hibrida darat, jauh sebelum hibrida menjadi populer. Keseluruhan kendaraan dengan panjang sasis 28.187 mm. Lebar kendaraan 4.100 mm, tinggi 4.410 mm, berat trotoar 65.800 kg, kapasitas muat 150.000 kg. Dan saat dimuati rudal RT-23, berat totalnya mendekati 226.800 kg. Sasisnya memiliki suspensi hidrolik untuk menjaga keseimbangan, dan sistem bloknya terbagi di beberapa as, sehingga kendaraan ini benar-benar dapat berbelok tanpa merusak jalan atau dirinya sendiri.
Prototipe MAS 7097 pertama selesai pada Maret 1985. Prototipe kedua menyusul kemudian pada tahun yang sama. Pengujian dilakukan untuk melihat seberapa baik kemampuannya melaju, berbelok, dan membawa beban. Hasilnya mengesankan, setidaknya untuk kendaraan 3 koli ukuran bus kota. Namun ada masalah, di mana rudal yang dirancang untuk dibawanya, yakni RT-23, kemudian dipilih untuk diluncurkan dari kereta api, bukan jalan raya. Para pemimpin beranggapan, versi kereta api jauh lebih murah, lebih mudah disembunyikan, dan sudah memiliki infrastruktur. Itu berarti MAZ 7907 tidak mempunyai pekerjaan nyata lagi. Hanya 2 kendaraan MAZ 7907 yang pernah dibuat. Keduanya berakhir di tempat penyimpanan atau tempat pajangan. Satu masih berada di Museum Kendaraan di Rusia. Yang lainnya dalam kondisi kasar, terletak di dekat lokasi pabrik aslinya. Setelah gagalnya proyek MAZ 9707, maka tahun 1992, pabrikan meluncurkan produk baru, yakni sasis roda penggerak semua roda 8 gandar, MAZ 79221. Kendaraan ini dirancang untuk membawa unit peluncuran independen sistem rudal Topol M, pada kelas jalan 1 hingga kelas 4. Kendaraan ini memang dirancang untuk mengangkut rudal balistik antar benua Topol M, yang dirancang untuk menggantikan rudal Topol yang pakainya berakhir, serta untuk menanggapi program Star Wars Amerika Serikat secara memadai. Rudal ini dirancang baik dalam versi berbasis silo maupun versi seluler berbasis darat. Sasis MAZ 79221 dimaksudkan untuk menjadi basis bergerak untuk sistem rudal yang belum pernah ada sebelumnya di seluruh dunia ini. Tahun 1994, pabrikan MAZ mengembangkan MZKT 7930 Astrolog. Ini adalah sebuah transporter reaktor launcher 8x8 milik tentara Rusia, yang dirancang dan dikembangkan oleh MZKT di Belarus. Kendaraan ini pertama kali dikembangkan pada awal 1990-an, dengan prototipe pertama dibuat pada tahun 1994, meskipun baru mulai beroperasi pada tahun 2000 ketika diadopsi oleh Rusia. Sejatinya sasis ini dirancang untuk menggantikan kendaraan khusus MAZ 543, dan traktor ini memiliki kabin 3 kursi tunggal dengan ergonomi yang ditingkatkan. Pada tahun 2014, pabrikan MAZ mengeluarkan varian truk baru, yakni MZKT 5002, kendaraan ini dikembangkan pada tahun 2013 atas nama Otoritas Keamanan Belarusia, dan telah diproduksi sejak 2014. Kendaraan ini memiliki oil-wheel drive, dan ditujukan untuk operasi militer dan sipil. Nama merek Volat digunakan untuk truk ini, serta jenis sebutan MZKT 5002. Tahun 2015, pabrikan MZKT 600100, dengan penggerak 6x6, terdiri dari roda 6 yang ditingkatkan.
MZKT 600100 sangat berbeda dalam penampilan dari model sebelumnya. Model 600100 mendapat kabin baru dengan palka di atap, serta interior yang dimodifikasi. Mesinnya 420 HP YAMS 7513, kecepatan maksimum 110 km per jam, jangkauan 1000 km, kapasitas muat 12.500 kg, dengan berat total 26 ton. Masih dalam pengembangan MZKT 600100, di sini MZKT 600201, mempunyai penggerak 8x8 atau terdiri dari 8 roda. Truk ini adalah model baru dalam kisaran 600.100. Sasisnya dilengkapi dengan suspensi pegas independen. MZKT 600201 memiliki peningkatan kapasitas muat hingga 16,5 ton. Perbedaan panjang keseluruhan antara kendaraan roda 6 dan 8 tidak lebih dari 8 cm. Model baru ini dilengkapi dengan mesin diesel Caterpillar C15 dengan tenaga 540 HP. Pada periode 2015 hingga 2020, sejumlah mesin baru telah dikembangkan. Selain itu, mesin Vola telah memperoleh tampilan eksterior yang dapat dikenali. Perkembangan baru berdampak pada hampir semua kategori peralatan yang diproduksi di pabrik MAZ di Minsk, Belarusia. Sasis legendaris MWTP dimodifikasi dan diperbarui. Z543 berfungsi sebagai basis untuk model-model baru pada Z790915 dan Z790918, serta versi 5 gandar dari Z7930, serta Z793002, yang telah menjadi top seller pabrik untuk waktu yang lama. Sekarang senjata terbaru berdasarkan sasis Z7930 adalah kompleks rudal Belarusia, Polonez. Baiklah Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, demikianlah informasi singkat kita tentang pabrikan truk militer era Perang Dingin Uni Soviet hingga saat ini, yakni pabrikan MAZ, atau MZKT, dan sekarang berubah menjadi Volat di Minsk, Belarusia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.